Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Dimas Tutorial di tempatnya berkumpulnya YouTuber pemula untuk belajar bersama. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita coba kembali sharing kembali ya. Dan di sini tidak ada yang namanya menggurui ataupun mengajari. Yang jelas kita sama-sama belajar dan sama-sama untuk saling berbagi. Dan di kesempatan kali ini kita coba sedikit mau sharing mengenai buat YouTuber pemula, bagaimana untuk memikirkan nasib channel kita ke depannya itu akan lebih baik. Jadi yang selama ini kita sudah sering membahas mengenai cara pola nonton kita sudah kita rubah, cara berkomentar kita sudah kita perbaiki agar semua perilaku kita di dalam channel itu tidak melanggar segala sesuatunya untuk melanggar yang namanya spam. Kita sudah membuang nonton 2 menitan dan berkomentar sesuai isi video. Dan ternyata ada yang lebih penting, yaitu untuk tetap saling berkunjung. Tapi ternyata untuk mengkonsistenkan diri sebagai pemula yang selalu konsisten untuk saling berkunjung itu ternyata sangatlah berat dan sangat sulit untuk dilakukan. Dan saya juga tidak bisa menutupi kemungkinannya saya pribadi masih sulit untuk menerapkan yang namanya saling berkunjung. Jadi buat teman-teman semuanya, YouTube ini sebenarnya sepele, mudah, tapi sulit untuk dijalani. Kenapa? Kalau kita dianggap mudah, kita melihat orang-orang yang sudah sukses. Ternyata buat YouTube itu mudah. Tapi setelah kita ikuti alurnya, kenyataannya beda dengan yang kita dapatkan. Nonton full durasi, komentar sesuai isi video, saling berbagi dan saling berkunjung. Toh nyatanya kita juga masih dipersempit dalam perkembangan channel kita. Tapi yang jelas, kemungkinan anggaplah itu semuanya adalah satu jerih payah kita, bahwasanya membuat channel itu perlu pengorbanan dan perlu yang namanya kejelian dan kesabaran untuk menguji yang namanya keuletan kita. Karena apa? Tanpa ada yang rasa semangat, keuletan, kesabaran, banyak YouTuber pemula yang akan muntaber. Karena apa? Melihat video-video yang kita upload, penontonnya hancur, akhirnya apa? Mengambil kesimpulan ngedon, akhirnya nggak konten, berkepanjangan seminggu nggak konten, berkepanjangan sebulan nggak konten, berkepanjangan 2 bulan nggak konten. Ujung-ujungnya apa? Keluar muntaber alias mundur tanpa berita. Jadi jangan kita itu terpengaruh dengan media-media lain. Oh pakai aplikasi ini, oh pakai ini. Sekarang TikTok ramai, sekarang YouTube perkembangannya dipersulit, lebih mudah untuk di TikTok. Akhirnya apa? Kita pindah alih ke TikTok. Setelah kita pindah alih ke TikTok, ternyata apa? Updatean terbaru dari YouTube ternyata dipermudah. Oh YouTube sekarang segala sesuatunya semakin dipermudah. Karena apa? Akhirnya apa? Di TikTok kita belum menemukan titik terangnya, akhirnya kita kembali lagi. Nah, jadi mau sampai kapan kita itu selalu diambang-ambingkan dengan yang namanya kecanggihan alat elektronik ini ya, media ini. Karena apa? YouTube, TikTok itu tidak lain halnya, mereka ini bersaing untuk sama-sama mencari nasabah. Sama halnya mereka berdagang. Jadi TikTok berusaha memperbaiki segala sesuatunya. Gimana caranya TikTok ini banyak orang yang ikut di TikTok, bagaimana caranya
untuk cara menarik daya tarik orang-orang bisa masuk ke dalam dunia TikTok. Makanya akhirnya dipermudah segala sesuatunya di TikTok, akhirnya orang banyak cenderung lari ke TikTok. Yang awalnya di YouTube, akhirnya kembali ke TikTok. Nah, begitu kembali di YouTube ini semakin sepi peminatnya, jadi orang YouTube juga menggali, kenapa YouTube sekarang sepi? Makanya ya udah, YouTube juga mengupdate terbaru lagi supaya banyak lagi pengikutnya. Oh, ini ada terobosan baru untuk syarat-syarat yang lebih efektif. Makanya sekarang, kemarin Mbak Khairunisa sudah menyampaikan bahwasanya YouTube sudah diberikan kemudahan, cuma untuk launchingnya bulan Juni ya kalau nggak salah, itu semalam penyampaiannya bulan Juni tanggal 9 kalau nggak salah, bahwasanya YouTuber pemula bisa monetisasi dengan subscriber 500 subscriber dan 3000 jam tayang sudah bisa dimonetisasi. Itu jalur YouTube sekarang diberikan kemudahan, cuman nanti bulan Juni itu semua turun. Sekarang yang sudah turun untuk wilayah-wilayah luar, baik di Amerika, baik di mana itu, di luar semua. Untuk wilayah Indonesia katanya sekitar tanggal 9 Juni. Nah, itu mereka ini bersaing bagaimana caranya untuk mencari pengikut-pengikut supaya ramai. Nah, setelah kalah dengan platform sebelah, maka sini pun mencari kelemahannya supaya gimana caranya supaya banyak lagi pengikutnya. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk kita tetap konsisten ke depannya supaya channel-channel kita, usaha-usaha kita di mana platform mana, kita tidak ada yang mengatakan untuk oh jangan masuk ke sini, jangan masuk sini. Kalau bisa kita cakup semua, baik di TikTok kita ikut, baik di YouTube kita ikut. Itu sebenarnya lebih bagus. Jadi jangan sampai ada menarasikan lebih baik di YouTube daripada di TikTok, baik di TikTok daripada di YouTube. Itu sebenarnya salah. Yang lebih baik adalah di TikTok kita ikut tampil, di YouTube kita ikut tampil. Itu yang luar biasa. Jadi masalah yang namanya kesuksesan dan adanya rezeki itu ketergantungan dengan diri kita masing-masing, dan juga sudah ketetapan yang diberikan. Kalau memang kita ada sukses di dalam dunia maya, maka akan ada jalannya. Yang jelas jangan selalu menyudutkan platform ini tidak bagus, ini nggak bagus. Makanya tetap berbaik sangka saja buat teman-teman semuanya, bahwasanya YouTube sekarang akan mengeluarkan updatean terbaru, bahwasanya 500 subscriber sudah bisa monetisasi. Bayangin, itu sudah ada triknya, sudah ada jalurnya. Tapi untuk di wilayah Indonesia itu akan turun, akan terbit mulai bulan Juni. Kalau teman-teman ingin jawaban lebih ringkas ataupun lebih jelas, boleh dikunjungi channelnya Mbak Khairunisa Adelia. Itu semalam sudah dibahas masalah terobosan baru untuk menjadi partner YouTube tanpa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Hanya 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Oke buat teman-teman, mungkin di sini hanya itu yang dapat Mas Tutorial sampaikan. Hanya sedikit sharing buat teman-teman. Apapun hobimu, apapun pilihanmu, yang jelas kita sama-sama jangan sampai menyudutkan platform lain. Intinya kita tetap beri dukungan, ambil yang terbaik, campakkan tidak baik. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum Anda mengatakan diri Anda itu baik, mengatakan orang itu tidak baik, mari kita perbaiki diri kita, kita koreksi kesalahan kita, kelemahan kita, baru kita bisa menilai orang lain. Jangan menilai orang lain sebelum kita menilai diri sendiri. Dan buat YouTuber pemula, tetap semangat untuk belajar di channelnya Bapak Instan Tutor. Karena apa? Di Instan Tutor, di situ segala ilmu buat YouTuber pemula untuk selalu berbagi pengalaman, trik-trik segala sesuatunya yang tanpa dipungut biaya. Jadi bisa membimbing kita sama-sama untuk menuju kesuksesan ke depannya. Tetap pandai-pandai untuk mencari seorang guru, karena kita ini bukan siapa-siapa, bukan artis tanpa berguru,
dan jangan juga salah menilai, jangan salah mencari guru. Oke, buat teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan khususnya buat saya pribadi. Oke, Mas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman.